Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Fiardi dari kelas BKA 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai gaya kepemimpinan. Ini beberapa contoh ilustrasi tentang kepemimpinan. Dari gaya kepemimpinan ini, saya akan memaparkan definisi dari beberapa ahli dan bentuk-bentuk dari kepemimpinan. Yang pertama ada dari Stephen dan Timothy yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang bertujuan mempengaruhi suatu kelompok yang mengarah pada prestasi dari suatu visi atau sasaran. Yang kedua ada dari Robert P. Vecchio yang berpendapat bahwa kepemimpinan digambarkan sebagai proses seseorang untuk mencoba meraih anggota organisasi agar dapat melakukan suatu hal yang orang lain inginkan. Yang ketiga dari James L. Gibson dan kawan-kawan berpendapat bahwa kepemimpinan digambarkan sebagai suatu tindakan yang mencoba menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi atau menstimulasi individu untuk mencapai sasaran yang dituju. Yang keempat ada Stephen dan Mary Ann yang berpendapat bahwa kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara memotivasi, mempengaruhi, dan bagaimana cara orang lain mendorong suatu individu untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi yang mereka ikuti. Selanjutnya ada dari Colquitt, Lepin, dan Wesson yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu hal mengenai penggunaan kekuasaan dan pengaruh yang bertujuan untuk mendorong pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya dari jurnal Purnomo dan Saragih tahun 2016 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Selanjutnya berpendapat lagi kalau kepemimpinan adalah titik sentral sebagai penentu dari kebijakan dan kegiatan yang menjadi tupoksi dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan merupakan proses bagaimana seseorang ataupun kelompok yang bertujuan mencoba mempengaruhi sikap dan tugas milik orang lain terhadap hasil akhir yang dikehendaki. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Istilah autokratis diambil dari kata autos dan kratos. Autos memiliki arti sendiri atau pribadi. Kratos memiliki arti kekuasaan atau kekuatan. Autokratis merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang satu orang dan bersifat mutlak. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin demokratis ikut berbaur di tengah anggotanya. Kepemimpinan demokratis bersifat lentur dan tidak kaku seperti majikan dengan bawahan. Hubungan mereka lebih setara. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang memiliki daya tarik yang besar dalam mempengaruhi suatu individu. Tidak heran jika jumlah massa dan pengikutnya berjumlah besar. Karismatik yang dimiliki merupakan karunia Tuhan. Kepemimpinan karismatik dapat dilihat dari tindakan, cara bicara, maupun cara berjalan. Sekian pemaparan tentang gaya kepemimpinan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.